Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama mengenai isi teks penjelasan dari media cetak. Yang kedua, kita akan belajar mengenai cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai perpindahan kalor secara konduksi. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak beberapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng! Terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap! Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian, pernahkah terpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk simak bacaan berikut ini dengan seksama. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Bacaan tersebut diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Ceritakanlah tentang buku kesayanganmu kepada teman sebangkumu.
Bacalah kembali bacaan dengan seksama, lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Ya, paragraf 1, hal pentingnya, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Paragraf kedua, hal pentingnya, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Kemudian paragraf 3, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Berdasarkan bacaan berjudul Perpindahan Panas dan Kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Nah, di sini disajikan diagram perpindahan panas atau kalor. Nah, ditunjukkan dengan peristiwa ada air yang dimasak akan mendidih, kemudian panas matahari sampai ke bumi. Setelah itu terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi atau pancaran. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Nah, berikut ini adalah contoh tulisan satu paragraf berdasarkan bacaan tadi. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh. Namun, panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya kita akan membahas perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan teman-temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Ya, lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen panas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Berdasarkan bacaan, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan.
Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakanlah kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat. Ya, sebagai contoh, disajikan tabel yang berisi 2 kolom. Kolom pertama paragraf dan kolom kedua hal-hal penting. Dan kolom kedua hal-hal penting. Paragraf 1, hal pentingnya. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hentaran. Yang kedua, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Yang ketiga, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Paragraf kedua, hal-hal pentingnya. Yang pertama, peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Yang kedua, ketika memindahkan buku yang berpindah hanya buku itu saja, teman-teman tidak ikut berpindah. Yang ketiga, pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Paragraf 3, hal pentingnya. Yang pertama, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Paragraf keempat, hal pentingnya. Yang pertama, peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak. Yang kedua, pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Paragraf 5, hal pentingnya. Yang pertama, setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Yang kedua, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Kedua, gambarlah cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Nah, contohnya peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Nah, disajikan contohnya gambar seperti ini. Yang ketiga, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Lalu tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-harimu. Ya, sebagai contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan. Yang pertama, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Yang ketiga, pada setrika panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, memegang wajan panas dan tangan melepuh. Yang kedua, tangan panas saat kita mengaduk adonan gula, air panas, dan kopi dengan menggunakan sendok logam. Yang ketiga, tangan panas saat kita memegang kawat logam kembang api yang sedang menyala. Yang keempat, knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. Yang kelima, mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang tengah dipanaskan. Yang keenam, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.